Halo adik-adik, ketemu lagi di channel Bioeduka. Kita masih membahas bab yang sama, yakni mengenai pembelahan sel. Namun khusus di video ini, kita akan mempelajari mengenai pembelahan meiosis. Namun yang kita pelajari di video ini hanya mengenai tahapan-tahapan yang terdapat pada pembelahan meiosis. Sedangkan mengenai spermatogenesis dan juga oogenesis ini akan kita pelajari secara tersendiri di video yang selanjutnya. Sebelum kita lanjutkan ke materinya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk mendukung komen ini. Dan jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian supaya video ini lebih bermanfaat bagi banyak orang. Jenis pembelahan yang ketiga yaitu pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis ini berlangsung dua kali, yaitu ada meiosis 1 dan meiosis 2. Tahapan meiosis 1 ini dimulai dengan tahap interfase 1, lanjut ke tahap profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Nah, setelah melalui tahapan telofase 1, ini kan selnya akan mengalami pembelahan sitokinesis atau membran membran selnya ini akan membelah. Nah, hasil dari sitokinesis ini selanjutnya akan mengalami tahapan interkinesis. Jadi antara meiosis 1 dengan meiosis 2 itu tahapannya bukan interfase namanya, melainkan interkinesis. Atau beberapa istilah ada yang menyebutnya dengan interfase 2. Setelah dari tahapan interkinesis, lanjut ke tahapan profase 2, metafase 2, anafase 2, dan berakhir di telofase 2. Hasil sel anakan dari pembelahan meiosis ini adalah separuh dari induknya. Jadi kalau induknya itu kromosomnya adalah 2N atau diploid, maka nanti anakannya atau sel anakannya akan memiliki kromosom yang haploid atau setengah dari induknya. Oke, kita bahas satu persatu mengenai tahapan dari meiosis 1. Tahap yang pertama adalah tahap profase 1, di mana tahap pembelahan ini prosesnya cukup panjang karena meliputi 5 tahapan, yaitu tahap leptoten, zigoten, pakitan, diploten, dan berakhir pada tahap diakinesis. Pada tahap leptoten, benang-benang kromatidnya ini akan menebal membentuk kromosom. Ini kan awalnya masih berupa benang-benang kromatin ya, kemudian akan memadat membentuk kromosom. Lalu pada tahapan zigoten, kromatidnya ini akan mengganda. Menggandanya seperti ini. Kemudian pada tahapan pakitan, kromosom yang homolog akan saling mendekat sehingga terbentuklah yang namanya tetrat. Ya, ini kan misalkan ini adalah sesama kromosom homolog. Ini yang merupakan kromosom homolog atau kromosom dengan ukuran dan bentuk yang sama, ini akan saling mendekat sehingga terbentuklah yang namanya tetrat. Tetrat itu artinya 4 ya. Ini kan berarti ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian pada tahapan diploten akan terjadi proses pindah silang atau crossing over. Nih, di gambarnya adalah dari tahapan diploten di mana kromosomnya ini akan melakukan proses pindah silang atau crossing over. Kemudian di tahapan yang kelima yaitu diakinesis, crossing overnya sudah selesai. Setelah crossing over selesai, maka lanjut ke tahapan yang berikutnya yaitu tahapan metafase dan seterusnya sampai ke tahapan telofase. Nah, ini adalah tahapan yang profase tadi yang secara jelasnya baru kita bahas, di mana pada tahap profase 1 ini kromatinnya akan menebal membentuk kromosom. Namun prosesnya tidak sesimpel ini ya, melainkan tadi ada proses pembentukan tetrat, kemudian terjadi proses crossing over dan lain sebagainya. Setelah dari profase, lanjut ke tahapan metafase 1, di mana pada tahapan ini kromosom homolognya akan berbaris berpasangan di bidang ekuator. Ya, ini mereka yang berpasangan tadi kromosom homolognya ini akan berjajar di bidang ekuator. Kemudian pada tahap yang ketiga yaitu anafase 1, kromosom homolognya ini akan terpisah karena ditarik oleh benang spindle ke kutub yang arahnya berlawanan.
Lalu, pada tahapan yang keempat, yaitu telofase 1, terjadilah proses sitokinesis atau pembelahan membran sel, sehingga menghasilkan 2 sel anak yang sifatnya haploid. Kemudian untuk tahapan meiosis yang kedua, ini tahapannya sama persis dengan tahapan yang terjadi pada pembelahan mitosis. Jadi proses pembelahannya benar-benar sama pada tahapan yang mitosis, sehingga kakak nggak perlu menjelaskan 2 kali ya. Nah, hasil akhir dari meiosis 2 ini akan dihasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid. Berikutnya adalah perbedaan antara pembelahan mitosis dan meiosis. Perbedaan yang pertama, pembelahan mitosis ini terjadinya pada sel tubuh atau somatik yang sedang memperbanyak diri. Jadi tujuan dari pembelahan mitosis ini adalah untuk memperbanyak dirinya. Sedangkan pembelahan meiosis hanya terjadi pada sel gonad pada saat pembentukan gamet. Perbedaan yang kedua, hanya terdapat satu tahap pembelahan dalam satu siklus pembelahan khusus untuk pembelahan yang mitosis. Jadi pembelahan sitosis ini hanya terjadi 1 kali, sedangkan meiosis ini terjadi 2 kali, yaitu ada meiosis 1 dan meiosis 2. Perbedaan yang ketiga, pada pembelahan mitosis tidak terdapat pasangan kromosom homolog. Yang berpisah adalah kromatid-kromatidnya yang bergerak menuju kutub yang berbeda. Sedangkan pada pembelahan meiosis, terdapat pasangan kromosom homolog pada meiosis 1, kemudian setiap anggota pasangan kromosom homolog ini akan bermigrasi menuju kutub yang berbeda, lalu pada tahapan meiosis 2 baru terjadi pemisahan kromatid seperti yang terjadi pada pembelahan mitosis. Perbedaan yang keempat, pada pembelahan mitosis tidak terjadi pertukaran segmen kromosom atau crossing over atau pindah silang. Sedangkan yang pada pembelahan meiosis ini terjadi peristiwa pindah silang antara kromosom homolog yang berpasangan, di mana tahapan pindah silang ini tadi terjadi pada tahap profase 1. Perbedaan yang kelima, pada pembelahan mitosis, sel baru yang dihasilkan dari suatu mitosis akan mempunyai struktur genetik yang sama dengan sel awalnya atau sel induknya. Sedangkan pada pembelahan meiosis, sel yang dihasilkan melalui proses meiosis ini akan mempunyai jumlah kromosom separuh dari sel induknya atau sel yang semula. Sedangkan perbedaan yang terakhir, pembelahan mitosis hasil akhirnya berupa 2 sel baru yang sifatnya sama dengan induknya, yaitu sama-sama 2N atau diploid. Sedangkan pada pembelahan meiosis hasil akhirnya berupa 4 sel baru yang mempunyai jumlah kromosom separuh dari sel induknya. Lanjut ke jenis pembelahan yang ketiga, yaitu pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis ini berlangsung 2 kali, yaitu ada meiosis 1 dan meiosis 2. Tahapan meiosis 1 ini dimulai dengan tahap interfase 1, lanjut ke tahap profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Nah, setelah melalui tahapan telofase 1, ini kan selnya akan mengalami pembelahan sitokinesis atau membran selnya ini akan membelah. Nah, hasil dari sitokinesis ini selanjutnya akan mengalami tahapan interkinesis. Jadi antara meiosis 1 dengan meiosis 2 itu tahapannya bukan interfase namanya, melainkan interkinesis. Atau beberapa istilah ada yang menyebutnya dengan interfase 2. Setelah dari tahapan interkinesis, lanjut ke tahapan profase 2, metafase 2, anafase 2, dan berakhir di telofase 2. Hasil sel anakan dari pembelahan meiosis ini adalah separuh dari induknya. Jadi kalau induknya itu kromosomnya adalah 2N atau diploid, maka nanti anakannya atau sel anakannya akan memiliki kromosom yang haploid atau setengah dari induknya. Oke, kita bahas satu persatu mengenai tahapan dari meiosis 1. Tahap yang pertama adalah tahap profase 1, di mana tahap pembelahan ini prosesnya cukup panjang karena meliputi 5 tahapan, yaitu tahap leptoten,
zigoten, pakitan, diploten, dan berakhir pada tahap diakinesis. Pada tahap leptoten, benang-benang kromatidnya ini akan menebal membentuk kromosom. Ini kan awalnya masih berupa benang-benang kromatin ya, kemudian akan memadat membentuk kromosom. Lalu pada tahapan zigoten, kromatidnya ini akan mengganda. Menggandanya seperti ini. Nah, kemudian pada tahapan pakitan, kromosom yang homolog akan saling mendekat sehingga terbentuklah yang namanya tetrat. Ya, ini kan misalkan ini adalah sesama kromosom homolog. Ini yang merupakan kromosom homolog atau kromosom dengan ukuran dan bentuk yang sama, ini akan saling mendekat sehingga terbentuklah yang namanya tetrat. Tetrat itu artinya 4 ya, ini kan berarti ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian pada tahapan diploten akan terjadi proses pindah silang atau crossing over. Nih, di gambarnya adalah dari tahapan diploten, di mana kromosomnya ini akan melakukan proses pindah silang atau crossing over. Kemudian di tahapan yang kelima, yaitu diakinesis, crossing overnya sudah selesai. Setelah crossing over selesai, maka lanjut ke tahapan yang berikutnya, yaitu tahapan metafase dan seterusnya sampai ke tahapan telofase. Nah, ini adalah tahapan yang profase tadi yang secara jelasnya baru kita bahas, di mana pada tahap profase 1 ini kromatinnya akan menebal membentuk kromosom. Namun prosesnya tidak sesimpel ini ya, melainkan tadi ada proses pembentukan tetrat, kemudian terjadi proses crossing over dan lain sebagainya. Setelah dari profase, lanjut ke tahapan metafase 1, di mana pada tahapan ini kromosom homolognya akan berbaris berpasangan di bidang ekuator. Ya, ini mereka yang berpasangan tadi kromosom homolognya ini akan berjajar di bidang ekuator. Kemudian pada tahap yang ketiga, yaitu anafase 1, kromosom homolognya ini akan terpisah karena ditarik oleh benang spindle ke kutub yang arahnya berlawanan. Lalu, pada tahapan yang keempat, yaitu telofase 1, terjadilah proses sitokinesis atau pembelahan membran sel, sehingga menghasilkan 2 sel anak yang sifatnya haploid. Kemudian untuk tahapan meiosis yang kedua, ini tahapannya sama persis dengan tahapan yang terjadi pada pembelahan mitosis. Jadi proses pembelahannya benar-benar sama pada tahapan yang mitosis, sehingga kakak nggak perlu menjelaskan 2 kali ya. Nah, hasil akhir dari meiosis 2 ini akan dihasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid. Berikutnya adalah perbedaan antara pembelahan mitosis dan meiosis. Perbedaan yang pertama, pembelahan mitosis ini terjadinya pada sel tubuh atau somatik yang sedang memperbanyak diri. Jadi tujuan dari pembelahan mitosis ini adalah untuk memperbanyak dirinya. Sedangkan pembelahan meiosis hanya terjadi pada sel gonad pada saat pembentukan gamet. Perbedaan yang kedua, hanya terdapat 1 tahap pembelahan dalam 1 siklus pembelahan khusus untuk pembelahan yang mitosis. Jadi pembelahan sitosis ini hanya terjadi 1 kali, sedangkan meiosis ini terjadi 2 kali, yaitu ada meiosis 1 dan meiosis 2. Perbedaan yang ketiga, pada pembelahan mitosis tidak terdapat pasangan kromosom homolog. Yang bersisa adalah kromatid-kromatidnya yang bergerak menuju kutub yang berbeda. Sedangkan pada pembelahan meiosis terdapat pasangan kromosom homolog pada meiosis 1, kemudian setiap anggota pasangan kromosom homolog ini akan bermigrasi menuju kutub yang berbeda. Lalu pada tahapan meiosis 2 baru terjadi pemisahan kromatid seperti yang terjadi pada pembelahan mitosis. Perbedaan yang keempat, pada pembelahan mitosis tidak terjadi pertukaran segmen kromosom atau crossing over atau pindah silang. Sedangkan yang pada pembelahan meiosis ini terjadi peristiwa pindah silang antara kromosom homolog yang berpasangan, di mana tahapan pindah silang ini tadi terjadi pada tahap profase 1.
Perbedaan yang kelima, pada pembelahan mitosis, sel baru yang dihasilkan dari suatu mitosis akan mempunyai struktur genetik yang sama dengan sel awalnya atau sel induknya. Sedangkan pada pembelahan meiosis, sel yang dihasilkan melalui proses meiosis ini akan mempunyai jumlah kromosom separuh dari sel induknya atau sel yang semula. Sedangkan perbedaan yang terakhir, pembelahan mitosis hasil akhirnya berupa dua sel baru yang sifatnya sama dengan induknya, yaitu sama-sama 2N atau diploid. Sedangkan pada pembelahan meiosis hasil akhirnya berupa 4 sel baru yang mempunyai jumlah kromosom separuh dari sel induknya.